ketika kita merebut cinta orang lain, apakah itu disebut cinta? Karena kan cinta adalah hak setiap manusia. Sampai ini menjebak, Mas. Lo nggak menjebak? Jangan. Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Diatonika. Kali ini podcast episode 2 masih ditemani sahabat kita, Bang Iya. Azazi. Bang Azazi ya? Oh, Bang Azazi. Iya. Hari ini kita mau bicara soal cinta. Cinta. Kenapa cinta itu perlu kita bicarakan? Karena cinta itu adalah hal yang paling dasar yang dimiliki manusia, fundamental lah. Sepakat. Ya. Sepakat. Dari beberapa podcast kita udah dapat beberapa kata ya. Betul. Fundamental, apatis itu penting juga ya. Kebanyakan diksi. Ya, nggak apa-apa supaya bahan referensi teman-teman kan. Iya. Jadi ya balik lagi ya, kenapa kita perlu bicara soal cinta? Karena ya hidup kita kan juga berasal dari sana. Betul. Terus kemudian apa yang kita lakukan di dunia juga berkaitan dengan itu juga, dengan Betul. cinta. Nah mungkin hari ini kita akan coba membahas cinta itu secara lebih luas, lebih dalam, tapi secara asik ya. Siap. Kebetulan sudah ada seorang seniman yang sangat bergelut di dunia cinta dengan karyanya. Agak bingung saya nih, seniman ya. Iya. Jadi gimana Pak? Soal cinta dulu kali ya, secara Iya. definisinya dulu kali. Cinta ya, cinta itu hujan ya. Oh, hujan, ya. Cinta itu gerimis, cinta itu rintik, petir, guntur, kemudian banjir, badai. Itu cinta menurut saya, Mas. Jadi persepsi kita memandang cinta adalah bagaimana kita mampu melaksanakan cinta itu sendiri. Jadi nih, hujan nih, deras, Mas. Ada hujan tuh tingkatannya banyak tuh. Kebetulan dapat yang deras. Orang kalau mau keluar udah cantik, udah ganteng, mau malam mingguan nih. Aku mau datangin Bang Hendy nih. Kayaknya asik nih malam minggu nih. Hujan dong. Waduh. Bagi yang cintanya mati-matian pasti dia bilang, hujan. Oh, iya. Ngeselin nih, pupus cintanya. Sarapan. Padahal di sisi lain ada hujan yang memberi rahmat bagi orang-orang tertentu. Contohnya petani, Mas. Dia kan mengharapkan hujan tuh supaya padi nanti yang dihasilkan bagus gitu kan. Itu dia mengharap, Tuhan kapan hujan ya, dia bilang. Akhirnya harapan dari cinta itu menjadi kewajiban kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, di sisi lain cinta itu juga ruang. Cinta itu juga rumah. Di dalamnya ada konflik, ada kemarahan, ada emosi, ada dinamika. Dan ketika cinta itu tidak bisa kita lalui, maka menjadi petaka. Nah, tapi bagaimana cinta menjadi sebuah konklusi hidup yang sangat menarik. Banyak kan? Kita tahu, kita kenal banyak sekali figur-figur di dunia ini, khususnya di Indonesia sendiri, yang mempertahankan cinta bagaimana sesuai definisinya sih. Oh iya. Nah, seperti B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Bukan berarti orang-orang yang di luar itu juga tidak memiliki cinta. Sekali lagi, Ya. kita kembali pada cinta. Betul. Terhadap persepsi itu. Mungkin ya, pemaknaan setiap orang terhadap cinta kali. Sepakat, ya. Nah kalau Pak Aziz sendiri memaknai cinta itu kan tadi secara umum Iya. lah. Nah kalau untuk personalnya nih, pribadinya memaknai cinta itu gimana sih? Sakit sih menurut saya. Waduh, sakit. Kiu. Iya, Ras, kiu ya. Sakit, Mas. Kok bisa sakit itu gimana? Karena saya belum menghadapi cinta yang benar-benar cinta. Ketika kita berbicara tentang cinta yang benar-benar cinta, kita sudah tidak merasakan sakit. Itu menurut saya. Betul, itu menurut saya. poin. Tapi kenapa saya merasakan sakit terus? Ya. Saya berada pada ranah cinta yang seperti apa sih gitu kan? Ya, berarti mungkin belum cinta ya. Bisa jadi cinta itu sendiri sebenarnya sakit. Bisa jadi cinta itu sendiri sebenarnya menyenangkan. Tapi menurut saya sementara saya sedang sakit, Mas. Tapi yang sakit itu yang perlu dibedah kan. betul. Kalau sembuh, kalau enak-enak aja kenapa harus dibedah kan? betul. Maka dari situ lahirlah cinta yang murni, cinta sejati. I see. Sekali lagi, yang sejati itu yang seperti apa, murni itu seperti apa. Nah, Seseorang itu ketika dia sudah merasakan cinta, bahkan sih dia sudah lebur cintanya ya kan. Oke. Kalau kita bicara soal penyair kan, ada penyair hebat tuh kalau mereka sudah bicara cinta itu udah bukan definisi cinta yang lagi. Manusia biasa, ya kan? Dia sudah sangat dalam, universal. iya, seperti kita kenal Rabiatul Adawiyah. Cinta menurut dia itu dalam sekali, Mas. Saya sendiri
nggak apa, belum berhasil memahami dan memaknai bahwa cinta menurut Rabiatul Adawiyah itu sedalam apa. Walaupun kita tahu konsepsinya nih, Iya, betul. tapi kita belum merasakan kok bisa ya orang itu seperti itu gitu. Dan banyak lagi sih seperti Laila Majnun Ya. dan lain-lain, itu cinta yang saya kira wah, kamu keren boy. Keren banget. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Rabiatul Adawiyah dan Laila Majnun ya. Jadi Rabiatul Adawiyah itu adalah seorang tokoh sufistik, berapa ya? Betul, Tokoh sufi. sufistik Islam yang dia selalu bicara soal cinta, tapi cinta terhadap Tuhan lah. Cinta yang bentuknya horizontal. Benar. Vertikal, sorry. Dia yang vertikal. Dia menolak laki-laki sampai laki-laki itu menangis Ya. pulang malu. Yang melamar dia bukan laki-laki sembarangan. Ya. Tentu pemahaman agama dan lain-lain Ya, itu betul, udah betul. tidak usah diperbincangkan. Tapi ditolak mas, karena kecintaan dia terhadap Tuhan tadi. Nah, itu tadi. Bisa nggak kita? Wah, itu Jauh kan? berat, itu berat. Berat Tapi sekali. pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil kan Benar, akhirnya. saya sepakat itu. Bahwa cinta itu tidak hanya soal menyek-menyek lah. Cinta Benar. itu definisinya sangat dalam. Ya. Makanya saya juga sebenarnya kurang setuju Pak terhadap istilah bucin. Oh betul. Bucin itu hanya berlaku untuk mereka yang melakukan cintanya itu nggak ikhlas saja sih. Benar. Kalau udah ikhlas nggak ada kata bucin. Tapi sekali lagi mas, cinta yang ikhlas itu seperti apa? Betul. Malah kalau saya bukan bucin, Iya. hacin, Apa tuh? hamba cinta. Wih, bukan hamba Allah lagi nih. Hamba cinta. Berbahaya. Cintanya kan kepada Allah. Benar sekali. Jadi apa? Kita kalau kita bicara soal cinta yang begitu itu inilah sangat luas dan nggak akan selesai kita bahas di podcast ini. Jadi mungkin kita bahas yang agak Sempit. apa ya? Selain sempit juga lebih ya Mendalam, radikal. mendalam tapi ringan. Iya, Nah, tapi mendalam ringan. tapi ringan gitu. Kalau pengalaman Mas Ajaji nih soal cinta yang paling mungkin apa ya, yang mungkin yang entah dia lucu, entah dia kalau menyakitkan ya pasti itu setiap orang adalah. Mungkin yang lucu aja kali biar teman-teman melihat sisi yang lain dari Mas Azaji kali ya. Yang belum ditemukan dimanapun nih dan hanya di podcast Diatonika. Saya takut ngobrol cinta minta lucu tapi nggak lucu. Enggak mungkin yang pengalaman Ya, yang ya. unik dan menarik kali ya. Yang unik dulu kali ya. Saya pernah tuh cinta, Hmm. pacaran nih, Hmm. 5 menit putus. Waduh, itu cinta atau apa nih definisinya? Ya namanya cinta Oh, iya. SMA ya kan. 5 menit putus itu baru jadian, udah ketahuan. Akhirnya putus. Ketahuan apa ini? Ketahuan begitu, Oh, iya, iya, selingkuh. iya. Iya, Ternyata iya. punya pacar juga. Wah, itu saya kira masa lalu lah ya. Perjalanan lah kita. Perjalanan, Ya. tapi Kenaifan remaja lah ya. ya remaja, tapi ada cinta yang menurut saya membangkitkan giroh Iya, betul. saya sebagai seorang manusia yang lahir di bumi, yaitu cinta kepada ibu, Mas. Betul, betul. Mungkin saja kecintaan saya terhadap ibu saya dahulu tidak sebesar sekarang karena saya belum merasa kehilangan. Iya. Tapi semenjak kehilangan itu 180 derajat cinta itu muncul dengan sendirinya. Dan menjadi semangat ya akhirnya ya. Ya, semangat, kemudian perubahan hidup, kemudian perubahan pola pikir, mindset itu ketika kita merasa kehilangan. Makanya saya katakan di awal tadi cinta itu sakit, Mas. Oh, itu berarti itu poinnya teman. Itu sakit sekali cinta itu. Saya pun kalau ya kita diberi rahmat ya oleh Allah, tapi kalaupun boleh ya cinta itu bisa nggak sih sebenarnya tidak usah ada gitu kan. tidak usah. Tapi jangan loh ya. Iya, iya. Ini berbahaya ini Berbahaya pembahasan. sih, benar-benar Ya, berbahaya. tapi ya kita syukuri nikmat Iya, ini. betul-betul. Tinggal memahami cinta itu dengan benar aja sih. Dan kadang-kadang cinta itu juga memang akhirnya ya itu tadi ya. Maksudnya setiap orang kan akhirnya punya cerita yang berbeda soal cinta. Benar. Nah, pemaknaannya mereka juga berbeda-beda soal cinta. Betul. Nah, mungkin yang kita harus pahami bahwa sebenarnya cinta itu gimana kita menggunakan kekuatan cinta itu sesuatu yang baik, iya nggak sih akhirnya? Dalam itu, Mas. Nah, iya nggak sih? Benar. Dan mungkin pengalaman Mas Azizi tadi tuh, ya itu tadi akhirnya cinta yang menjadikan sesuatu yang baik, walaupun berawal dari sakit ya kan? Ya, ada satu momentum ketika itu hampir setiap saya sebelum pulang ke rumah, ibu saya selalu tunggu di depan TV itu. Sampai ketiduran. Kadang saya pulang jam 1, jam 2. Bukan apa, memang kegiatan-kegiatan saya kan agak ribet ya, jadi banyak lah. Nah, dari sana kemudian ketika kehilangan tuh waduh, Mas. Nah, jadi cinta yang biasanya ditunggu sekarang sudah nggak hadir lagi. Nah, dan itu kita nantikan di mana sih adanya, Mas, gitu loh. Nah, dan akhirnya dari situ saya berpikir bahwa cinta sesungguhnya dasar yang paling dasar dari seluruh kehidupan.
mau ngapain, mau kerja, betul. mau bikin podcast gini, mau ngebuang waktu, itu kalau nggak ada cintanya apa gitu ya kan. Sekali lagi ya, pemahaman tentang cinta, Iya, walaupun saya sendiri tadi mengatakan bahwa cinta itu sakit. Iya. Nah itu harus dikritisi lagi lebih dalam gitu. Juga cinta kan akhirnya menjadi sebuah hulu dan hilir dalam kehidupan sih. Maksudnya kayak kita berawal dari sana, kita juga berakhir di sana. Benar. Nah mungkin akhirnya di perjalanan itu yang kita harus memaknai itu jadi sesuatu yang gimana ya, maksudnya ya kita perlu cinta, tapi jangan sampai menjadikan cinta itu alasan untuk sesuatu yang buruk. Misalnya ada nih orang patah hati ya kan, Iya. biasanya adalah klasik lah. Bunuh diri. Nah itu. Ya elah, Maksudnya itu. kasih coklat deh. Kenal lagi orang banyak, Iya. kenalin orang banyak, relasinya ditambah. Emang ketemu sama itu doang, ya kan? Janganlah menurut saya. Dan ada satu orang mas, yang cintanya itu melebihi cinta dirinya sendiri mas. Siapakah itu? Tentu Nabi kita kan. Betul. Ketika wafat apa yang diharapkan oleh beliau? Seluruh umatnya wajib masuk surga. Siapa yang peduli sih mas? Ya. Kita aja ya, kalau dijamin surga, alhamdulillah nih, sekeluarga alhamdulillah. Yang lain gimana? Apa iya kita mikirin? Nah sekarang seluruh umat mas, Iya. nggak mau dulu tuh dipanggil. Kalau sebelum diiyakan, wah itu saya jauh lah, kita jauh banget. Itu bentuk cinta yang sangat dahsyat lah. Wah, dari sangat dahsyat Allah sekali. Subhanahu wa Ta'ala kan terhadap kita manusia. Benar. Ya saya sepakat itu. Nah, bicara soal cinta nih Mas Azizi. Mas Oke. Azizi kan adalah seorang yang juga penulis, pembuat puisi, penyair. Iya. Nah, ada nggak sih tokoh penyair yang bicara soal cinta yang difavoritkan gitu? Misal siapa gitu? Tentu Khalil Gibran ya. Khalil Gibran. Khalil Gibran yang menurut saya sangat filosofis, yang kemudian dari sebenarnya susah dimaknai, cuma ketika kita membaca tulisan itu semakin bingung, semakin kita menemukan cinta Itu gitu. cinta. Padahal sendiri cinta itu terlalu luas gitu, tapi dengan kata-kata atau metafor yang dibuat oleh Khalil Gibran itu memaknai cinta itu menjadi sebuah inspiring banget bagi saya. Tapi selain itu juga di Indonesia banyak sekali Iya, kan iya. tokoh-tokoh cinta yang kita ketahui. Tapi sebenarnya selain hanya berbicara cinta, Mas, hampir seperti usaha untuk mewujudkan nasionalisme, kebangkitan, kemudian kemerdekaan, itu penuh dengan cinta. Ya, itu cinta juga. Iya, dan banyak tokoh-tokoh yang tersembunyi, tapi juga Perjuangan itu ya. iya benar, tidak ada tulisannya sampai dengan meninggal, tapi ternyata dibukukan orang, Iya. saya baca dan sangat menginspirasi. Iya, Dan betul. dari keseluruhan itu sebenarnya ada banyak lagi ya karya-karya cinta, dan menurut saya ya dengan membaca, dengan memahami pemahaman tentang cinta itu sendiri membuat kita mengerti bahwa cinta itu secara definisi memiliki makna yang masing-masing berbeda. Betul. Tergantung bagaimana kita merujuk kepada cinta itu. Jadi nih, kalau ada orang patah hati, wah Mas Endi habis putusan nih 5 menit lalu, galau banget nih, ini sebulan nih udah gak makan nih, kurus banget nih, ini hampir mati udah di kamar nutup pintu Mas. Itu bisa jadi cintanya dalam sekali Mas. Nah, tapi bagaimana dia keluar dari cinta itu Ya. adalah tugas kita sebagai manusia memahami makna cinta. Kalau nggak tahu dari mana, ya cari tahu dong. Masa dengan podcast seperti ini kan membuka pikiran. Ya. Oh ternyata cinta itu nggak hanya berkorban kok. Ya kan goblok juga orang Ya. yang cinta terus berkorban tapi nggak dapat apa-apa. Itu harus diperdalam Mas. Nah, betul. Bagian tadi. Energi mungkin ya. Iya, cinta Energi rumah tangga, saya aja belum Iya. berumah tangga. Energi dari cinta itu tadi sih. Betul, energinya. Karena kadang-kadang kita tuh sering salah pelampiasan. Benar. Kalau kita jatuh cinta, kalau kita putus cinta tuh salah pelampiasan. Padahal sebenarnya apa sih? Terlukanya karena apa? Mengobatinya dengan apa? Ya kan? Betul. Nah, itu yang teman-teman di rumah mungkin bisa pelajari dari Mas Azazi akhirnya. Karena betulan beliau ini ketika patah hati, ketika jatuh cinta itu keluarnya adalah sebuah karya. Ya. Dan itu kan sesuatu yang bagus, energinya disalurkan untuk sesuatu yang positif. Alhamdulillah. Seperti salah satu karya beliau yang saya juga kagumin, judulnya adalah Raja Cinta. Iya, itu betul. itu lagu yang juga ada di buku Mas Azazi juga ya. Betul. Liriknya di buku Sajak Cinta Sang Durjana. Iya. Betul. Ada tuh di sana. Harus dibeli buku itu karena itu sangat bagus bukunya. Ada PDF-nya kok. Oh, ada PDF-nya. Tapi jangan harus beli yang Oh, aslinya dong. siap. Mantap. Kalau bicara soal cinta lagi mungkin ini kali. Apa sih namanya? Seharusnya seseorang itu melampiaskan cinta itu seperti apa sih? Mas Azazi? Pertanyaannya hampir nggak bisa saya jawab ini. Enggak, untuk inilah yang ringan-ringan aja lah Oh, ibaratnya. iya. Untuk anak-anak yang baru jatuh cinta, selain menuliskan karya loh ya, Iya. bentuknya gimana? Melampiaskannya nih satu momen ya.
karena kita hidup di era globalisasi, percintaan menjadi sebuah hal yang wajar ya. Nah, tapi juga dalam koridor tertentu Mas, kita harus pahami itu. Ketika nih, anggap aja ada sepasang muda-mudi bercinta dalam ranah positif, ketika cintanya gagal, ya jangan lantas frustasi ya. Jangan wah aku minum nih. Aduh, saya tuh banyak sekali ngelihat di story di mana-mana tuh teriak-teriak sendiri, kemudian bolehlah melampiaskan itu tapi dengan hal-hal lain. Mungkin di satu momen teman-teman boleh berada di sana, tapi keluar dari situ. Jangan lantas ke pub, ke clubbing. Ya itu silahkan. Itu pelampiasan mungkin yang bukan salah sih, mungkin bahasanya ya kurang tepat lah ya ibaratnya. Kurang tepat. Tapi kalau itu menjadi jalur hidupmu, ya itu sudah itu perjalanan hidup. Cuman kalau berarti yang bisa kita ambil dari Mas Azazi itu tidak disarankan. Iya, tidak disarankan dan kalau bisa jangan. Iya. Cari kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif ya. Kalau bicara tentang jangan tadi karya kita udah ngomong nih. Nah, di luar karya ada banyak lagi gitu. Betul. Profesi itu bagian daripada hidup. Betul. Finansial itu bagian dari hidup. Dan itu cinta. Bayangkan Mas, ketika kita mau lanjut kuliah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sehingga kita tidak perlu tergopoh-gopoh dari bawah untuk mencapai cinta. Kan kita merindukan tuh ya yang namanya kesuksesan sebelum ada di ranah pernikahan. Bagi kawan-kawan yang sudah menikah sebelum sukses juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk saya, jujur saja saya menginginkan kesuksesan sebelum pernikahan. Artinya orang yang kita cinta merasakan kenyamanan. Betul. Nah, sehingga nanti di masa tua kita bahagia gitu ya. Kan kita cinta itu nggak berbicara tentang aku cinta nih sama Mas Hendy sebagai sahabat, aku cinta nih sama perempuan namanya ini. Loh, sampai tua kalau dia keriput terus kamu masih cinta. Betul. Jadi memang mungkin sebagai teman, mungkin sebagai sahabat, walaupun itu sudah dalam ikatan pernikahan, bukan lagi cinta Mas. Coba bayangin Mas, ketika ada orang tua seumur hidup nih hanya berdua nikahnya, kemudian tua bersama mati bersama, itu kan bukan hanya sebatas cinta Mas, tapi lebih daripada itu juga teman, sahabat. Betul. Ketika ada yang mengurus dia, itu menjadi sebuah kenangan hidup dan lain-lain. Dan saya rasa pemuda-pemudi ya harus memahami cinta yang lebih luas, yang positif tentunya gitu. Nah, tadi kan kita bicara soal yang Mas Azazi bahas bahwa untuk membuktikan cinta itu kalau kita bicara soal pernikahan pingin mapan dulu, nah baru kemudian di situ kita mencari pasangan atau ibaratnya menikah lah. Terus bagaimana tuntutan misalkan dari seseorang yang minta kepastian dulu? Nah, biasanya kan ada kan cewek-cewek itu padahal sebelumnya kita juga sebetulnya kita belum mapan. Nah, itu gimana itu Pak Azazi? Sekali lagi itu agak sulit dijawab. Saya hampir tidak bisa menjawab loh semua pertanyaan ini. Itu juga terjadi dalam hidup saya. Jadi saat itu saya harus menentukan pilihan apakah itu dan menempuh pendidikan. Tapi sekali lagi life is choice Mas. Terserahmu, kamu mau nikah dulu, terserahmu kamu mau usaha dulu, nanti kita masing-masing menjalani hidup gitu. Dan kebetulan saat itu saya memilih untuk pendidikan, untuk karir dulu. Dan akhirnya dampaknya adalah meninggalkan dan tentunya ada rasa sakit dan lain-lain, tapi sekali lagi jadikan itu sebagai motivasi hidup, bahwa bukan juga dendam. Mungkin ada sedikit. Enggak ya. Tidak ada dendam, tapi ya sekali lagi itu motivasi hidup bahwa kamu bukan jodoh saya. Kalaupun kamu menjadi jodoh saya ya mungkin ada momen Tuhan mempertemukan kembali. Dan itu cinta, teman-teman. Itu juga bentuk cinta. Ya, betul, pilihan hidup adalah bentuk cinta kan? Karena kadang-kadang kita, nah itu tadi soal memilih pilihan hidup. Itu juga bagian dari cinta. Nah, tipsnya dari Mas Azazi ini ketika misalkan seperti tadi kan case-nya bahwa itu ternyata kita harus memprioritaskan sesuatu yang lain. Meninggalkan cinta yang kita anggap saat itu adalah cintanya kita. Nah, bangkit dari sana membuat itu jadi sebuah motivasi untuk sesuatu yang positif itu gimana sih tips and tricksnya? Ada, mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada cinta pembanding. Jadi nih kita cinta sama manusia nih, tapi kan juga kita tidak lupa cinta dengan yang lain kan. Ya Tuhan, dengan orang tua. Saat itu saya korbankan cinta saya kepada orang tua daripada kepada cinta itu. Jadi cinta itu sendiri hilang, terobati oleh cinta dengan orang tua. Jadi saya korbankan seluruh cinta demi orang tua. Dan di situ mungkin tidak terlalu banyak
tips dan trik semacam yang pertama harus seperti ini, yang kedua tapi menyibukkan diri ya bisa kan gitu-gitu orang. cari pembanding. Cari Itu pembanding. aja. Misalnya kita mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lain, ya. Kita mundur selangkah. Yang mundur selangkah itu cinta yang bertahan saat itu. Tapi melompat lebih jauhnya adalah cinta yang kita bandingkan yang lebih besar di kemudian hari. Ada orang tua, kemudian ada kehidupan kita. Walaupun kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi saya rasa semua orang pasti menginginkan yang lebih baik. Dan cinta yang lebih baik adalah bagaimana kita mampu memanajemen diri kita untuk menjadi lebih sukses. Saya kira itu. Nah itu tapi adalah sesuatu yang anggapannya itu kan logik. Betul. Itu kan kita harus berpikir logis. Benar. Bisnis lah ibaratnya, meninggalkan ini Iya. untuk yang lebih ini gitu. Sepakat. Nah tapi kalau kita bicara soal cinta itu kan rasa. Nah itu. Nah itu gimana? Sakit mas. Nah. Kembali lagi ke awal. Berarti kan sebenarnya nggak ada tips dan triks ya mungkin ya teman-teman. Iya. Mungkin kalau yang saya tangkap dari Mas Aziz tadi adalah apa ya, bahwa kita yang harus bisa memaknai cinta itu dulu pada akhirnya. Dari sana baru kamu berangkat, entah itu untuk menyembuhkan kamu dari luka, Betul. entah itu di situ kamu bisa menjadi sesuatu booster untuk sesuatu yang lain kan, begitu. Betul. Tadi ada cinta kepada orang tua, cinta kepada Tuhan, ya kan, segala macam. Nah, kalau cinta kepada Tuhan nih Mas Azizi, bentuk-bentuk ya kita tahu lah dalam agama kita ya pasti melaksanakan seperangkat ibadah atau segala macam yang sudah kita ada pakemnya lah dalam agama. Nah, hal-hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan bahwa kita bisa juga loh cinta kepada Tuhan tapi dengan hal-hal yang mungkin apa ya bahasanya lebih mudah untuk dilakukan kan. Ada teman-teman yang di rumah yang masih muda yang mungkin untuk yang hal-hal berat seperti itu mereka sudah. Nah apa sih hal-hal aja deh ringan? Sebelum berangkat ke sana, saya khawatir kalau saya menikah saya belum tahu rukun iman, rukun Islam, cara mandi wajib itu seperti apa. Coba bayangkan, beraninya kita cinta sama manusia, tapi kita belum tahu tuh mandi wajib tuh rukunnya berapa, Mas. Oh, paham maksudnya. Jadi, saya udah punya anak, Mas. Sudah punya istri. Ditanya mandi wajib itu rukunnya apa, bingung. Ya, betul. Kemudian rukun sholat berapa, bingung. Rukun wudhu berapa, bingung. Bagaimana berwudhu itu seperti apa, bingung. Bacanya seperti apa, bingung. Coba, Mas. Kita mengorbankan cinta manusia, bukan kepada Tuhan. Dan itu kan hal yang sebenarnya sangat mendasar dan perlu dipelajari kan. Harus, wajib. Ya makanya. Bayangkan berapa orang banyak menikah mengambil keputusan tanpa memikirkan hal-hal yang matang. Betul. Nikah Mas gampang, besok saya ke KUA nikah kalau ada jodohnya. Siap saya. Tapi siap nggak nanti saya jadi imam yang baik, kemudian bacaan sholatnya benar, kemudian mendidik istri. Kalau kita nggak memahami cinta yang seperti itu kan akhirnya perceraian ya, tidak juga loh. Dalam artian lebih luas tidak hanya itu aja, lebih banyak. Cuma khawatirnya bayangkan dampak dari orang tidak sholat, sudah pasti tidak disiplin ya kan, sudah pasti apatis terhadap rumah tangga ya kan. Dampaknya meluas sekali. Dan mungkin semacam kalau kita bisa menggarisbawahi itu adalah sebuah dedikasi cinta pada akhirnya. Asli dedikasi cinta. Dedikasi cinta terhadap cinta yang sesungguhnya. Dan itu penting dalam hidup ini kan. Iya betul. Mungkin ini kalau teman-teman nangkapnya agak sedikit berat ya, tapi sebenarnya teman-teman ini kita adalah sesuatu yang kita bisa pelajarin dan kita bisa terapkan dengan hal-hal kecil itu tadi. Semakin banyak berdiskusi, semakin baik gitu kan. Nah, berarti Mas Azizi dari pembicaraan kita tadi kan kita bisa menangkap bahwa ternyata cinta itu juga ada bentuk-bentuknya kan. Betul. Nah, bentuk-bentuk cinta apa saja sih yang mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman supaya cinta yang mereka laksanakan, yang mereka lakukan itu ya tetap pada koridor yang seharusnya. Betul. Tapi memaknai cinta tentang bentuk itu saya sebenarnya agak rumit. Karena bentuk yang diinginkan seperti apa? Apakah dia realitas, apakah dia abstrak? Untuk cinta yang abstrak tentunya yang tidak bisa kita bayangkan di pikiran kita gitu loh. Bahkan ya seperti Rabiatul Adawiyah tadi, cinta abstrak yang seperti itu sebenarnya sangat sulit dipahami. Tapi untuk cinta yang realistis, yang surrealis masih bisa kita gambarkan lah dengan imajinasi kita. Tapi untuk yang realistis saja, karena kita hidup di realitas, ya tentunya cinta yang realistis itu bentuknya adalah kasih sayang yang murni tanpa harus ada pengorbanan yang merugikan orang lain. Kemudian juga pengorbanan yang memang sama-sama diuntungkan. Nah, tidak hanya satu orang, kemudian juga punya
visi, punya misi, kemudian punya tujuan hidup. Dengan begitu kan memaknai cinta. Saya ini udah kayak filosofi. Tapi memang seperti itu kan? Enggak, saya sendiri cintanya amburadul, Bang. Ya nggak apa-apa lah ya. Intinya begitulah. Intinya ya cinta itu tidak hanya bicara tentang kebahagiaan, kesenangan, tapi juga di sana sangat banyak kesedihan. Nah, bentuknya silahkan teman-teman abstraksikan menurut pemahaman teman-teman. Tapi untuk saya sendiri sampai sekarang saya benar-benar memahami tentang konsep cinta yang agak sedikit abstrak, karena memaknainya tentang ketuhanan dan lain-lain itu butuh pemikiran yang sangat mendalam. Sampai saya ada tulis tuh satu tulisan tentang rayu Tuhan. Saya tuh bingung, Mas. Yang saya harus rayu itu siapa lagi? Hampir tidak ada yang saya rayu, ya kan? Sehingga saya harus merayu Tuhan dengan kata-kata malam. Kan kita disediakan Tuhan nih. Di dunia ini berpasang-pasangan nih. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Yang setengah matang, kurang tahu saya. Ya, selebihnya adalah setiap orang berpasangan, setiap tumbuh-tumbuhan ada proses hidupnya, ya. Dan saya memaknai bahwa ternyata kita harus merayu loh. Siapa yang harus dirayu itu Tuhan. Kuncinya adalah merayu Tuhan. Di mana merayu itu? Ketika kita sholat, ketika kita sujud, disitulah rayu itu hadir, dan disitulah seluruh solusi dalam kehidupan kita ada. Ya, ketika jidat kita menyentuh tanah, tanah yang benar-benar tanah, disitulah kita memahami bagaimana cinta itu berada. Nah, mungkin sebelum kita bahas soal merayu Tuhan tadi itu, Pak, terakhir deh, mungkin saya mau minta pendapatnya ini. Kalau kita ngomongin soal cinta itu, cinta kan berarti kita harus perjuangkan. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ajaji ini sekaligus penutup dan sekaligus nanti kita akan bahas soal rayu Tuhan tadi untuk closingnya. Ketika kita merebut cinta orang lain, apakah itu disebut cinta? Karena kan cinta adalah hak setiap manusia. Sampai ini menjebak, Mas. Loh, enggak menjebak. Jangan. Saya ingin tanya pendapat, jangan. Karena itu pada akhirnya itu ini juga loh. Apa sih? Betul. Juga ada sangkut pautnya ke merayu Tuhan tadi. Pada akhirnya kan setiap manusia ingin membuktikan cintanya sama Tuhan, sampai akhirnya ya kita tahu lah kasus-kasus yang terjadi, ingin membela Tuhannya segala macam, tapi menyakiti yang lain. Nah, itu kan intinya berarti gimana sih ketika kita merebutkan cintanya orang lain gitu loh. Berangkat dari merebut cinta itu sendiri, sebelum kita merebut, kita tahu dulu apa dampak daripada kita merebut cinta itu. Jangan sampai kita merebut cinta tapi banyak yang lebih disakiti daripada cinta kita sendiri. Bayangin, Mas Hendy ketika ingin merebut kemerdekaan, memperjuangkan 1 orang kah atau 1000 orang? Pasti kalkulasi menurut saya ya. Jadi saya akan mengorbankan diri saya sendiri ketimbang mengorbankan orang banyak. Iya, betul. Nah, itu sih menurut saya itu alibi. Tapi benar, berarti saya bisa nangkap nih. Karena saya lupa deh siapa yang bilang. Cuman pada akhirnya bahwa cinta itu kan adalah sebuah kata sifat. Mencintai itu kata kerja. Nah, kalau menurut saya kita nggak apa-apa cinta sama istrinya orang. Karena itu berbentuk sifat, itu impresi di dalam diri kita. Ketika kita mencintai, itu menjadi sebuah ekspresi. Kita ganggu hidupnya. Nah, itu kan yang salah. Nah, sama mungkin akhirnya nyambung juga ke soal merayu Tuhan tadi. Bahaya loh ini. Kan, betul. Ketika kamu ingin pendekatan ke Tuhan, merayu Tuhan, itu kita lakukan secara personal. Betul. Berbentuk impresi. Nggak menyakiti orang lain. Misalkan, oke lah, dalihnya dia membela Tuhan atau segala macam. Dengan dalih cinta. Betul. Merayu Tuhan tapi merugikan orang lain. Benar. Nah, itu kan perlu di cross check lagi mungkin cintanya. Iya nggak sih? Betul. Soal saya sepakat. Rayu dan merayu Tuhan. Saya sepakat, hanya saja harus cukup dulu pengetahuannya, kedalaman pengetahuan tentang cinta. Khawatirnya nanti yang disampaikan Mas Hendy tadi kurang, tentang itu tadi itu tidak bisa direalisasikan. Akhirnya nih Mas, timbullah masalah yang membolehkan cinta merebut ini. Betul. Hanya urusan sifat ya, ini. Benar-benar. Nah, teman-teman itu di garis bawah ya. Bukan berarti saya setuju loh ya. Cuma akhirnya mungkin itu harus dipahami. Nggak ada kata kerjanya, tapi sifat itu sendiri bisa menimbulkan kata kerja, Mas. Nah, yang khawatirnya adalah timbulnya sifat-sifat tadi kemudian menjadi sebuah emosi yang memberangkatkannya hati berangkat pasti tindakan. Makanya itu teman-teman nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas
nanti bisa tulis di komentar itu, Oh, biar iya. nggak salah paham kan. Di podcast. Iya, di podcast. Karena kan kita sebenarnya ingin ya kita diskusi lah soal Iya, cinta tadi itu kan. betul. Jadi kita ingin memberikan semacam ya bukan edukasi sih, kita sharing lah. Sharing aja mas. Terhadap apa Jadi kalaupun pengalaman kita. kalian nanti yang komen apaan cinta kok dimaknai itu, Ya. terserah sampean. Emang saya pikirin. Artinya itu persepsi Anda. Boleh Anda berpersepsi seperti itu. Tapi sekali lagi jangan menjustifikasi bahwa pilihan Anda itu paling benar. Hidup di dunia ini kan enggak mas ya, banyak ya. Kenapa kita harus Ya persepsi lah, soal cinta dan persepsi. Makanya kalian tulis di kolom komentar biar nggak salah persepsi tadi. Dan tadi Mas Aziz bilang soal Rayu Tuhan. Saya baru ingat bahwa Mas Aziz itu punya sebuah karya yang sangat bagus. Judulnya adalah Rayu Tuhan. Ya. Itu nanti akan kita putar setelah podcast ini. Di subscribe channelnya Mas Azaji, nanti kita sampaikan di sini. Ya. Oke? Sip. Mungkin itu sih teman-teman, bicara soal cinta hari ini banyaklah yang sudah kita bahas sama Mas Azaji. Intinya bahwa cinta itu bentuknya pemaknaan setiap orang berbeda. Iya. Asalkan ekspresinya juga itu tidak merugikan orang lain. Iya. Nah, itu tadi ya kan berarti kan bentuknya positif segala macam. Yang Oke? penting sabar. Ya, sabar. Sabar itu. Mungkin ya kita harus selalu hidup dengan cinta karena cinta akan membuat kita menjadi bahagia Dan sakit. dan sakit. Hidup cinta. Hidup cinta. Thank you.